kiainya, Pak. Oke, gini deh, saya masuk ke pondok pesantren. Saya nggak percaya sama kiainya, saya nggak percaya sama ajarannya. Dia datang ke sana, sama-sama datang dibandingkan sama dengan Pak Hendra. Pak Hendra Mm-mm. juga di sebelahnya. Pak Hendra percaya, aku yakin. Sementara saya, apaan sih ini orang ini mah cuman Mm-mm. sulap ini mah Iya. cuman dukun ini. Maka apa yang terjadi? Kalimatnya sama, Pak Hendra juga datang di ruangan yang sama dengan saya, tetapi bagi saya, nothing happen. Nggak Apalagi ada. apalagi kalau di media sosial, Ko Irwan selalu dengar kan, ini penipuan atas nama agama, bisnis atas nama agama, Ya, memperkosa santrinya. ya, Apalagi kalau udah data-data kayak gitu kan, nggak bisa. nggak bakal bisa ya. Oke, Nggak bisa. bener-bener. Itulah perlunya faktor namanya surrender. Kalau kamu udah nggak bisa surrender, nggak bisa. Jadi sebenarnya, misalkan gini, si kiainya baca 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 ayat untuk penyembuhan penyakit gitu ya. Nah, Mm-mm. Hendra sakit. Hendra percaya betul pada pada kiainya ini. Lalu kemudian Hendra jadi sembuh. Yang menyembuhkan itu sebenarnya adalah yang menyembuhkan itu siapa? Apakah sih karena kiainya ini atau karena Hendra sendiri? Poinnya Paham adalah gitu. di state of mind ya. Terkadang ketika kemudian yang memberikan advice itu, atau kalau di dalam dunia pesantren itu kan biasanya seorang kiai karismatik itu memberikan amalan kepada santri-santrinya. Hmm, Amalan untuk pelunas hutang lah, amalan ya. supaya hidupnya senantiasa beruntung dan jauh Hmm, dari apes gitu. Nah, hmm, bagi seorang santri, seorang murid yang benar-benar menjadikan kiai yang berkarismatik itu sebagai figur otoritas, hmm, itu tuh pada saat baca itu bener-bener hakul yakin nih pasti hmm, akan terjadi gitu. Dan kemudian tuh diulang, ulang terus banyak yang kejadian loh. hmm, Teman-temanku di pondok tuh banyak yang hmm, kejadian gitu. Nah, ini kaitannya dengan state of mind tadi gitu. Atau sebenarnya karena subconscious mind-nya dia sudah akrab gitu, sudah belief, sudah menyatu ini pasti akan hmm. terjadi gitu. Sehingga kemudian tindakannya Setuju. juga akan berimplikasi yang positif gitu. Gimana itu, Pak? Ya, kenapa itu bisa terjadi? Dari semuanya, Pak. Ya, dia juga punya keyakinan karena yang banyak Hmm, buktinya. Ya, tidak punya keraguan sedikit pun, tidak ada pertanyaan. Ketika kita sudah sampai ke level di mana kita tuh menjadi belief ya, itu namanya belief. Belief itu berarti no more question. Maka itu akan dijalankan. Tapi kalau kita tapi masih mempertanyakan, apa iya ya? iya sih. Masa gini deh, itu terjadi kan bukan karena kiainya, Pak. Oke, gini deh, saya masuk ke pondok pesantren. Saya nggak percaya sama kiainya, saya nggak percaya sama ajarannya. Dia datang ke sana, sama-sama datang dibandingkan sama dengan Pak Hendra. Pak Hendra Mm-mm. juga di sebelahnya. Pak Hendra percaya, aku yakin. Sementara saya, apaan sih ini orang ini mah cuman Mm-mm. sulap ini mah Iya. cuman dukun ini. Maka apa yang terjadi? Kalimatnya sama, Pak Hendra juga datang di ruangan yang sama dengan saya, tetapi bagi saya, nothing happen. Nggak Apalagi ada. apalagi kalau di media sosial, Ko Irwan selalu dengar kan, ini penipuan atas nama agama, bisnis atas nama agama, Ya, memperkosa santrinya. ya, Apalagi kalau udah data-data kayak gitu kan, nggak bisa. nggak bakal bisa ya. Oke, Nggak bisa. bener-bener. Itulah perlunya faktor namanya surrender. Kalau kamu udah nggak bisa surrender, nggak bisa. Jadi sebenarnya, misalkan gini, si kiainya baca 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 ayat untuk penyembuhan penyakit gitu ya. Nah, Mm-mm. Hendra sakit. Hendra percaya betul pada pada kiainya ini. Lalu kemudian Hendra jadi sembuh. Yang menyembuhkan itu sebenarnya adalah yang menyembuhkan itu siapa? Apakah sih karena kiainya ini atau karena Hendra sendiri? Karena emosi dan vibrasinya dia udah bergeser, udah berubah gitu ya. State of Yes, mind-nya udah karena berubah gitu. Hendra dengan lihat Kiai ini figur otoritas, dia mengizinkan dirinya untuk shifting.
masuk ke level surrender, lalu kemudian dia shifting energinya, maka tubuhnya sembuh karena dia percaya betul bahwa wah ini bisa sembuh, maka terjadilah kesembuhan itu. Nah, kalau misalnya ketika kita ngomong soal shifting, shifting itu terjadi polanya orang berbeda-beda. Misalnya ada yang cocok dengan teknik kayak tadi gitu ya, sehingga terjadi Hmm, shifting dengan cara cepat gitu, atau dengan hmm. tekniknya Ko Irwan gitu. Kalau pesan yang bijaksana dari Ko Irwan gimana nih? Ada yang sudah sebenarnya membuktikan dengan seperti itu bisa terjadi shifting dengan mudah, goals tercapai gitu. Dengan ketika dikomparasikan dengan tekniknya Ko Irwan tadi gimana? Atau sebenarnya beda jalan Ah, tujuannya gini, sama gitu? tujuannya sama. Cara itu ada banyak, Pak. Oke, Tapi cara itu harus membawa ke satu pola yang sudah baku. Tadi oke, kita oke. bahas kan. Nomor satu, kamu harus punya sampai satu level di mana kamu tuh udah surrender. Oh iya iya iya. Itu kata surrender itu diperlukan. Nggak mungkin kita bisa sembuh tanpa surrender, Pak. Nggak bisa. Surrender miracle itu bisa terjadi kalau kamu melewati jalur namanya surrender. Segala macam pola dipakai itu untuk menunjukkan kita menuju ke arah sana. Itu surrendernya itu perlu. Jadi mau pakai polanya, pakai pola kita belajar ilmu spiritual, pakai logika kita, atau kita pakai pola goib lah, kita pakai pola apa, whatever. Kalau itu terpenuhi, Pak, maka terjadilah kesembuhan. Karena itu dukun masih laku, Pak. Meskipun pesulap merah bilang itu cuma palsu lah, itu cuma tipu-tipu segala macam, tapi dukun tetap ada, Pak. Iya sih bener. Iya. Dan orang Kadang sembuh karena dukun banyak loh. banyak kok padahal ya. Kalau Banyak. kalau aku kan pernah yang liput kayak gitu ya dan semua tamu itu yang masuk ke Hmm. rumah rumahnya itu selalu dibilang, "Oh, ini nih dibikin orang. Oh, ini Hmm. diguna-guna." Hampir 100% semuanya nggak ada yang jawabannya Hmm. mesti sama. Ini Hmm. kamu diserang sama ini gitu. Dan itu Hmm. orang Hmm. percaya dan banyak yang sembuh. Saya, Yang mati ya, juga ada. ada. Jadi kalau dukun masih bisa menyembuhkan, sebenarnya yang menyembuhkan itu bukan dukunnya, tapi yang menyembuhkan itu ada dirinya sendiri, Iya, I see, I ya see. kan? Karena dia mau surrender. Itu Oh, aja, Pak. oke. Sebenarnya tidak ada sakti-saktinya, semua itu sama. Ya, Heeh, mau mau dia lewat jalur manapun ya. Kalau heeh. kalau saya tidak bisa memenuhi pola itu ya tidak terjadi. Jadi pola itu terpenuhi mau lewat jalur manapun it's fine, nggak Itu apa-apa. itu kalau lewat jalurnya Koirwan nggak akan bisa loh mereka. Karena kaitannya sama level kesadaran, level IQ. Iya. Kalau Ribet itulah, banget. Tinggal 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 iya, datang ke sana iya, terus kemudian di iya, gitu kan sembuh gitu. iya. Jadi banyak jalan, Pak. Itulah sebabnya kenapa jalur ada cuma satu kan. Iya, iya, iya. Jadi kan jadi banyak. Saya mengaku harus harus fair ya. Kita harus fair. Gak bisa bilang, oh ini kita paling benar. Jalurnya Iya. enggak. Mm-mm. Jadi ya terserah mau pakai jalur yang mana, bebas. Kita mau belajar terus kan, cari jalur yang paling efisien supaya mencapai terpenuhinya titik itu loh. Supaya Mm-mm. itu itu terpenuhi, ya surrendernya itu terpenuhi, maka ya terjadilah. Oke. Ya, mau bagaimana caranya surrender ya bebas. Ya. Itulah kenapa saya mesti punya kelas one on one karena one on one itu kan saya sebagai terapisnya mencari metode yang paling sesuai untuk orang ini agar memenuhi itu. Bisa nggak kok kalau teman-teman di Ngaji Roso yang merasa pas, cocok, tertarik dengan Koirwan, misalnya lewat Ngaji Roso difasilitasi untuk kelas one on one memungkinkan ya kok? Gak masalah. Nggak tahu Pak, saya nggak bisa. Karena one on one itu kan bener-bener it takes time ya Pak ya. Oke, oke, Maksudnya oke. itu progres ya. Tapi jangan khawatir, mungkin nanti saya punya pemikiran, saya